الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو الأصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita tingkatkan kembali, kita perbaharui kembali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat kasih dan sayangnya, berkat limpahan nikmat darinya, kita semua yang saat ini berada di sini masih bisa merasakan nikmatnya kehidupan. Yang mana nikmat kehidupan ini tidak semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dapat merasakannya sampai saat ini. Dan banyak lagi kenikmatan-kenikmatan lainnya yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalaulah kita menghitung-hitung kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut, siapapun orangnya, apakah ia seorang pejabat, apakah ia atasan atau bawahan, siapapun orangnya tidak akan pernah mampu untuk menghitung kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena begitu banyaknya kenikmatan tersebut, maka jangan sampai kita lupa, senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam, hanya kepadanya lah kita memuji, hanya kepadanya lah kita meminta, hanya kepadanya lah kita memohon. Mungkin di antara kita pernah sadar atau tidak disadari bersandar kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala, baik dengan benda-benda atau dengan lainnya, yang mana itu merupakan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dosanya amat sangat besar. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari dosa-dosa tersebut, agar kita terhindar dari kejelekan-kejelekan diri kita. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, maka tidak ada satupun yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada juga yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Kemudian salawat serta salam senantiasa pula kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hidupnya habis untuk menegakkan dinul Islam ini. Semoga salat bersambung kepada para sahabat-sahabat, pada para tabi'in, tabi'ut tabi'in,
hingga pengikutnya yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dan menegakkan dinul Islam ini hingga hari kiamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita dengarkan kembali firman Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang setiap pekannya senantiasa kita dengarkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, seruan kepada kita semua kaum muslimin, kepada orang-orang beriman, senantiasa kita dengarkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwa di sini bukan hanya sekedar di lisan, bukan hanya ucapan, akan tetapi juga kita buktikan dengan perbuatan. Kita buktikan dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ketakwaan inilah kelak kita akan dapat masuk ke dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Khatib akan menyampaikan judul khutbah, yakni bahaya istidraj, jebakan kenikmatan yang membinasakan. Kita mungkin sering mengira melalui berbagai kenikmatan yang kita dapatkan, melalui kekuasaan yang kita dapatkan, melalui harta dan kemewahan lainnya, kita beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang memuliakan kita. Padahal itu semua belum tentu tanda Allah sayang kepada kita. Belum tentu Allah Subhanahu wa taala sedang memuliakan kita. Bisa jadi semua yang kita dapatkan tersebut, kesenangan-kesenangan tersebut, bisa jadi Allah sedang menghinakan kita secara perlahan-lahan. Bahkan mungkin itu semua bisa menjadi kebinasaan bagi kita. Ketika kita selalu melakukan kemaksiatan dan tidak beribadah kepada Allah, namun Allah tetap memberikan kemewahan dunia. Kemudian Allah memberikan harta berlimpah, padahal kita tidak pernah bersedekah. Kemudian Allah karuniakan rezeki yang berlipat-lipat, padahal kita sering meninggalkan sholat dan kehidupan kita penuh dengan kelalaian. Maka berhati-hatilah, karena bisa jadi itu semua adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 182 sampai 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Istidraj secara istilah adalah kemewahan dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Namun secara batiniah, orang-orang yang mendapat kenikmatan ini, ia lalai dari perintah Allah, ia mengabaikan perintah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hambanya yang suka melanggar perintah Allah, maka itulah yang disebut istidraj. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 44 yang artinya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Kaum muslimin rahimakumullah,
Hal ini juga pernah terjadi pada zaman dahulu. Istidraj menimpa pada diri Fir'aun dan Qarun, sebagaimana kisah yang sering kita dengar. Fir'aun diberikan kekuasaan, tetapi ia jumawa. Akhirnya Allah tenggelamkan ia karena kepungahannya. Ia menjadi manusia yang sombong dan menentang Allah, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya ia mati ditenggelamkan di laut bersama pasukannya. Kemudian ada Qarun. Qarun adalah salah satu orang yang hidup di masa Nabi. Ia adalah seorang yang miskin. Kemudian diajarkan kepadanya berdagang. Lantas Qarun dalam waktu singkat menjadi kaya raya, mempunyai banyak emas dan harta yang melimpah. Akan tetapi lambat laun ia mulai lupa kepada Allah. Qarun dengan kelalaiannya pun dibinasakan dengan ditelan bersama harta-hartanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 178. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ يَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Dan janganlah sekali-kali orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Istidraj ini bisa terjadi kepada siapa saja. Orang mukmin, orang-orang yang beriman akan selalu merasa takut dengan istidraj, yakni kenikmatan semu yang sejatinya adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang lalai akan beranggapan bahwa kesenangan yang mereka peroleh merupakan sesuatu yang layak untuk didapatkan. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui apakah kesenangan-kesenangan yang kita dapatkan tersebut adalah kasih sayang dari Allah atau malah sebaliknya murka Allah Subhanahu wa taala? Cara termudah untuk kita membedakannya adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang tersebut taat dalam beribadah, bisa jadi nikmat yang diterimanya adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, apabila ia orang yang lalai, kesehariannya penuh dengan kemaksiatan, maka kemewahan yang ia dapatkan itu adalah murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat bahwa ciri-ciri istidraj ini, yang pertama bisa kita lihat nikmat dunia yang semakin bertambah, namun keimanan semakin berkurang. Kemudian ciri yang kedua, mendapat kemudahan hidup tetapi terus-menerus bermaksiat. Kemudian yang ketiga, rezeki selalu bertambah meski terus dalam kelalaian beribadah. Ciri yang keempat, semakin kaya namun juga semakin menjadi kikir. Dan yang kelima, jarang sakit namun kerap berlaku sombong. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam, yakni takutlah pada perlakuan baik Allah kepadamu di tengah-tengah durhakamu yang terus-menerus terhadapnya. Karena itu bisa jadi sebuah istidraj, seperti firman-Nya, kami mengistidrajkan mereka dari jalan yang mereka tidak ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari penyampaian tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, baik nikmat materi maupun non-materi, hendaklah ia bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh zat pemberi nikmat, dan bukannya lupa kepadanya, dan segera bersyukur. Syukur bukan hanya melalui lisan, akan tetapi syukur ini harus ditunjukkan dengan perbuatan, dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila tidak, bisa jadi itu semua kenikmatan yang didapatkan adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina
بكر وعمر وعثمان وعلي وسلم رضي الله